Di gunung pernah ada cerita seorang pemuda yang dikubur hidup-hidup. Dan di gunung ini juga banyak kejadian yang terjadi oleh para pendaki dari yang hilang tak ditemukan sampai MD. Dari pos 4 ke pos 3 nih bang, aku benar-benar kayak udah mulai ngerasain yang hal-hal aneh lah intinya. Ini tuh Gunung Cikura ini beda banget sama kayak aku memang sebelumnya pernah mengalami hal aneh seperti ini bang, kayak di Pangrango dan Merbabu juga. Tapi ini benar-benar di Cikura itu kontak fisik. Namun apa jadinya jika hal ini terjadi oleh Randy, seorang pendaki asal Jakarta yang pernah terjatuh ke jurang dan sempat dinyatakan MD selama 6 jam. Kenapa sih aku bisa ngerasain hal-hal seperti ini? And then aku tuh sempat dinyatain meninggal bang. Nyatain meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber gue kali ini memiliki cerita yang ekstrim banget nih. Melakukan pendakiannya ke salah satu gunung yang berada di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray. Untuk lebih lengkapnya langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Randy. Malam bang. Apa kabar nih Bang? Malam. Bener ya Bang Randy, bener ya? Iya. Kali ini gue nggak salah namanya nih Bang Randy. Oke Bang Randy sehat nih Bang sekarang Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat nih dari Jaksel ya. Oh ya. Wah gila Jaksel. Anak Jaksel. Oke nih Bang, terima kasih banyak ya udah mau meluangkan waktu dan mau berbagi pengalaman pendakiannya ini di Gunung Cikuray ini. Iya. Di tahun berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Baru tahun kemarin bang. 2024. Oke, dan ini bukan sekali dua kalinya yang lo mengalami kejadian horor di gunung ya? Betul. Sebelum Gunung Cikuray juga ada beberapa kejadian juga tuh ya? Betul bang. Nah, yang paling ekstrim setelah pendakian lu sebelumnya nih, ini di gunung mana nih? Yang paling ekstrim sih di Cikuray ini bang. Di Cikuray ini? Cikuray ini paling Apa ekstrim. itu? Ya kontak fisik sih bang. Kalau untuk di Cikuray ini, dia kayak kontak fisik dibanding sama gunung-gunung lainnya. Wah. Dia kontak fisik ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua nih, yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih, kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Oke bang, gini bang. Jadi tuh awal pertama-tama mendaki, aku suka hiking gunung itu pada tahun 2024 kemarin bang. Oh, Itu oke. tepatnya itu di bulan April itu, dan awal pertama aku mendaki itu Kawaratu. Pertama-tama mulai mendaki lah, yang terkecil. Akhirnya dari Kawaratu itu saya akhirnya tertarik lah untuk menjalanin kayak hobi hiking ini. And then setelah dari pendakian aku pertama, akhirnya aku tertarik dan suka. Akhirnya aku memutuskan untuk next ke gunung berikutnya nih bang. Next ke gunung berikutnya, saya juga akhirnya ke Pangrango juga nih. Nah di Pangrango juga awal pertama saya mendaki sama temenku, kenal di gunung-gunung juga. Di Pangrango itu juga saya sempat mengalami hal-hal yang tidak mengenakan juga pada saat di tempat camp kita. Nah, dan mulai dari situ kayak aku mulai masak tuh dari jam 5 sore sampai maghrib lah. Dan di situ kayak kita lagi asik masak, itu di belakang tuh kayak ada yang mengawasi kita. Dan itu pun saya ada videonya juga bang. Oh itu ada dokumentasinya? Ada dokumentasinya bang. Ya ada dokumentasinya. Itu penampakan atau tidak. Dan setelah dari Pangrango juga, akhirnya selesailah kita dari Pangrango. Aku selesai dari Pangrango sampai puncak. Akhirnya aku memutuskan untuk next trip berikutnya.
and hampir setiap 2 minggu sekali bang. Hampir setiap 2 minggu sekali ke gunung. Dan dari Pangrango ini akhirnya aku memutuskan untuk ke daerah Merbabu, Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah, dan itu via Selo. Dan itu aku ngikut Otela trip. Dan di Merbabu itu saya juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan juga sih pada saat di pos 2 ke pos 3. Karena kan kita ngecamp itu di pos 3 bang, di Merbabu. Di pos 3 itu kita jalan berlima nih bang. Teman saya, teman pendakian itu mendengar suara gamelan bang. Suara gamelan bang. Dan akhirnya dari pos 2 ke pos 3 nih bang, di Merbabu ya. Ini kita masih di Merbabu nih bang ya. Dari pos 2 ke pos 3 kita langsung jalan nih bang berlima. Yang dengar itu tetap kita berdua bang. Saya dan temanku ini. Yang pertama kali dengar itu? Yang pertama dengar kali itu. Dan itu suara gamelan itu makin rame bang. Kayak suatu pertunjukan tapi makin berisik bang. Kayak gimana sih, kayak orang nonton konser tapi suara gaduh gitu bang. Cuman ya nggak mungkin lah kalau misalnya suara gamelan dari bawah sampai kedengeran di pos 2. Dan bang, temanku ini memang aku gambarin sedikit sih untuk temanku ini. Dan temanku ini kayak dia itu memang karena tinggal di daerah Bogor dan Bogor Kabupaten, dan itu kayak dia itu kayak anak santri gitulah. Kayak anak santri. Anak santri kayak mungkin dia bisa kayak ngerasakan hal-hal yang seperti itu bang. Kira dari Merbabu ini, singkat cerita, kita selesai lah nih bang dari Merbabu. Dari Merbabu ini kita selesai. Akhirnya aku sama temenku ini ngadain trip lagi nih. Next kita kemana lagi nih? Biasa kan kalau misalkan habis turun gunung kan, guys kita kemana lagi nih? Ke gunung mana lagi nih? Agenda-agenda lain gitu ya. Ini kita gunung mana lagi nih ya kan? Akhirnya temenku bilang, yaudah kita ke Cikuray. Akhirnya temenku ngajakin ke Cikuray nih bang. Setelah habis dari Merbabu. Dari Merbabu itu ke Cikuray. Jedanya itu kurang lebih 2 minggu. Karena hampir 2 minggu sekali kita jalan bareng. Naik gunung. Singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu nih bang, akhirnya udah mau sampai hari H-nya untuk kita ke Cikuray, sampai kita udah booking tiket kereta. Karena aku backpackeran nih berdua nih dari Jakarta. Dari Jakarta ini aku backpackeran sama temenku, aku yang booking tiket keretanya, ya kan, sampai aku yang untuk pembayarannya untuk aku talangin dulu nih sama temenku. Kira aku dapatlah nih tiket kereta, dan itu kereta Cikuray dari Cikarang kita naik ya, dari stasiun Cikarang, karena kereta itu adanya di Cikarang. Kita naik sekitar jam 3. Naik kereta itu jam 3 sampai Garut, itu stasiun Garut kurang lebih jam 7 sampai jam 8-an. Jam 7 sampai jam 8. Pas nyampe Garut nih bang, pas nyampe stasiun Garut nih, kira kita nyampe nih, kita jalan berdua nih bang. Dan itu memang perlengkapan kita tuh karena memang kita mau tektok, ya kan. Jadi kita cuma cukup bawa kayak hydropack, terus kayak trekking pole juga, ya kan. Aku bawa trekking pole, bawa jas hujan, ya kan, sarung tangan, masker, topi, dan lain-lain lah intinya. Akhirnya nyampe lah nih bang. Kita ke... Berarti lu nggak bawa daypack gitu nggak? Enggak. Kita bawa hydropack aja yang kecil. Karena kan kita tektok. Jadi kita cuma bawa jas hujan aja sih. Jadi nggak bawa tenda, nggak bawa flysheet atau apapun itu. Jadi kita tektok. Nyampe lah nih bang. Kita nyampe di stasiun Garut. Dan akhirnya dari stasiun Garut kita mutusin untuk naik Grab. Malam banget, sampai di Grabnya itu pun sempat hampir nyasar nih bang untuk nyampe base campnya. Dari awal-awal ini tuh udah ada bertanda nih bang, kok nyasar ya kan, sampai masuk ke rumah warga itu jalannya tuh kecil banget. Akhirnya Grab itu muter balik nih bang, akhirnya masuk. Nyata yang kita tahu Tapak Garut ini memang via jalur baru bang. Kan biasanya kalau orang-orang mendaki itu via pemancar yang lebih ramai. Dan kebetulan itu kita di hari weekday, nggak di hari weekend. Nyampe lah nih bang, kita di base camp. Itu kurang lebih jam 9 lewat, hampir setengah 10. Yang harusnya di map itu cuma 40 menit, dan ini pun bisa sejam lebih ke base camp. Pas nyampe base camp, kita nyampe. Aku belum nyampe sama temanku, akhirnya melakukan registrasi lah sama si tempat base camp ini. Sampai tempat base camp ini, di base camp ini kita ada 5 orang nih bang.
itu sepi banget. Biasanya kan kalau base camp itu rame ya Bang ya. Kayak Gunung Gede, Gunung Pangrango itu pasti di base camp always selalu rame. Tapi pas aku nyampe itu cuma ada 5 orang doang. Sama aku berdua 7 orang. Setelah aku melakukan registrasi sama di base campnya, terus pihak base campnya menjelaskan rules-nya, trackingnya ini, sampai dikasih kayak petanya juga sama si base campnya ini. Kira-kira aku sama temenku bayar registrasi. Setelah bayar registrasi itu saya sama temenku kayak berhubung kita nggak bawa SB, sleeping bag, karena kita nggak bawa sleeping bag, akhirnya aku berdua sama temenku memutuskan untuk sewa lah di base camp itu, karena kan kita bermalam di situ, bermalam di base camp. Kira setelah kita sewa sleeping bag, akhirnya aku memutuskan untuk istirahat di situ sama temenku. Pas jam 11 lewat jam 2, setengah 12 atau jam 12-an nih Bang, yang pendaki 5 orang ini mulai naik Bang. Dia naiknya malam Bang, jam 12 malam. Dia itu berlima, dan itu niatnya tuh dia bawa tenda lah, intinya dia mau nge-camp. Kira yang berlima itu naik duluan nih Bang, jalan jam 12 malam. Dan saya di base camp akhirnya tinggal berdua doang nih Bang. Tinggal berdua doang di base camp. Kita istirahat berdua, dan di base camp itu cuman ada penjaganya 1 orang sama istrinya lah, ada dua orang. Istrinya itu mungkin udah tidur. Nah di base camp itu mulailah Bang kita istirahat. Pas jam 5 nih Bang, jam 5 subuh lah, intinya jam 5 subuh kita bangun untuk melakukan sholat subuh dulu nih sebelum kita berangkat, sebelum kita trekking. Kita sholat subuh dulu berapa menit. Pas jam 5 lewat, setelah sholat subuh kita sarapan, dan sarapan itu pun aku nggak terlalu banyak ya, karena memang aku tuh nggak bisa sarapan langsung ketemu nasi. Jadi cuma cukup roti sama susu aja. Orange juice bukan? Enggak lah. Enggak, cuma orange juice. Intinya susu sama roti aja sih. Jadi aku emang dari kecil nggak bisa langsung makan nasi kalau pagi. Akhirnya kita sarapan sebentar. Habis sarapan jeda 10 menit, kita sarapan. Temanku minta buru-buru. Ayo buru-buru naik. Si temanku ini nih, yang dari Merbabu yang itu. Ya. Temanku ini minta buru-buru naik jalan. Dan akhirnya, biasanya kan kalau misalnya kita habis sarapan, habis makan, itu kalau langsung jalan suka agak sedikit gimana gitu Bang. Perut ya kan, keguncang-guncang lah ya. Kira kita jalan nih Bang, dari base camp, perjalanan, sampai menuju pos rimba itu kan, kondisi masih gelap ya. Dan kebetulan, kita bawa headlamp juga, dan perjalanan dari base camp sampai ke pos rimba itu kurang lebih 45 menitan. 45 menit Bang. Nah, pas jam setengah 6 lewat lah, mau hampir jam 6 nih Bang. Kan kita jalan dari jam 5 lewat lah, jam 5 lewat hampir setengah 6. Pas mau jam 6 nih Bang, aku dari base camp ke pos rimba itu kan kanan kirinya masih sawah, masih perkebunan. Dan di situ kayak badanku udah mulai ngerasa gak enak nih Bang. Belum nyampe pos rimba padahal. Badanku udah ngerasa gak enak. Terus di situ aku muntah lah. Muntah pertama kali aku muntah Bang. Terus kata temanku, kenapa? Nanya dong, kenapa? Lo gak apa-apa? Ya kan, lo gak apa-apa? Enggak apa-apa. Santai, cuman kayak gimana? Mau diterusin gak? Yaudah terusin aja. Kira jalan sebentar berapa meter, itu aku muntah lagi Bang. 2 kali aku muntah. Akhirnya temanku mutusin, udah kita balik lagi aja ke base camp. Ini udah kayak ada bertanda lah, kata temenku ini. Kira aku masih tetap jalan. Udah kita lanjut jalan aja. Kira jalan pelan-pelan sampai kondisiku stabil itu, dari perkebunan sawah itu sampai pintu rimba itu aku menstabilkan kondisi tubuhku nih Bang. Kayak jalan pelan-pelan. Tapi temenku ini kayak maunya tuh buru-buru. Maunya buru-buru sampai puncak lah intinya. Karena kan ada beberapa pendaki itu ada yang nyantai, ada yang mau buru-buru sampai puncak. Nah teman-teman ini kayak mau buru-buru karena udah waktu juga. Singkat cerita, kita nyampe lah Bang, sampai pos rimba. Nah dari pos rimba itu kurang lebih sekitar 45 menit. Nah dari pos rimba kita terus jalan tanpa ada istirahat apapun. Nah di pos rimba itu kita tetap jalan sampai menuju pos 1. Pos rimba sampai pos 1 itu kurang lebih kalau misalkan pendaki awam itu bisa nyampe 50 menitan. 1 jam lah.
tetap nikmatin suasana gunung, trekkingnya, terus nikmatin alamnya, dan itu kondisi masih agak cerah sih, karena kan masih pagi-pagi ya, masih pagi-pagi. Kita nyampe nih pos 1, kurang lebih 50 menitan. Kita nyampe lah pos 1. Jalan dari pos 1 itu, kita langsung istirahat sebentar. Istirahat cuma berapa menit kah? 1 menit atau 2 menit kita istirahat sebentar. Jalan lagi kita menuju ke pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan panjang nih Bang trek ya. Sekitar 1 jam. 1 jam lah, sama-sama 1 jam. Nah, tetap di pos 1 ke pos 2 kita masih tetap enjoying kayak kita foto-foto, bikin video buat konten kita lah di sosial media kita masing-masing. Tetap jalan itu, yang bawa trekking pole cuma aku doang nih Bang. Yang bawa trekking pole cuma aku doang, dan temanku nggak bawa trekking pole apapun. Jadi cuma aku doang bawa. Nyampe lah nih Bang di pos 2. Di pos 2 itu kita tetap biasa istirahat sebentar lagi, berapa menit lah, istirahat 2 menit sampai 3 menit. Karena kalau pendaki itu istirahat lama-lama bakal suhu badan kita tuh berpengaruh juga. Semakin lama kita istirahat, daya tahan tubuh kita tuh malah makin menurun, bukan malah makin meningkat. Nah, kebanyakan orang itu pendaki itu selalu sediain kayak harus makan banyak coklat Bang. Coklat. Biar apa tuh? Biar staminanya tuh balik, karena karbohidrat coklat itu lebih banyak. Oke. Nah, makanya banyak orang tuh kalau pendaki itu suka ngemil coki-coki lah. Itu bukannya malah membuat haus ya? Enggak, justru malah stamina kita kadang suka makan banyak. Lihat banyak orang makan coklat sama banyak madu. Madu suka. Kadang kalau kita ngeliat trekking itu, kita jalan ada pendaki suka ngemilin coklat atau terus ngemilin. buang sembarangan gitu ya? Nah, enggak sih. Kalau aku pribadi enggak. Oh iya, pendaki lain. Gitu ya mungkin ya. Kalau aku sih enggak sih. Oke, singkat cerita aku akhirnya sampai nih Bang ke pos 3. Nah, di pos 3 itu aku minta tolong fotoin di plang pos 3 itu kan. Biasanya kan aku buat konten pos 1 foto, pos 2 foto, pos 3 foto lah. Kira pas aku minta fotoin temanku kayak sedikit nolak nih Bang. Gue bilang, fotoin bentar, bikin video. Udah buruan, dia bilang gitu. Nah, temanku ini mungkin ya, bisa something, dia udah tahu nih. Udah tahu lah. Akhirnya kita lanjut lagi nih di pos 4. Nah, di pertengahan pos 4 itu, aku melihat yang 5 orang tadi naik jam 12 malam ini Bang. Oke, yang malam itu ya? Yang malam-malam itu jam 12 malam, aku ngeliat dia masih bertenda di situ. Jadi dia belum naik ke atas nih Bang. Jadi dia belum naik. Akhirnya aku lihat tendanya, ternyata masih ada mereka. Masih ada 5 orang itu lagi istirahat. Dan itu pun posisi belum bangun mereka. Aku akhirnya lewat lah berdua nih sama temanku. Terus temanku bilang, lah itu kan tadi yang jam 12 malam naik. Kok belum naik ke puncak? Apa udah naik? Ya kan? Dan aku bilang, nggak mungkin lah udah naik. Dia masih diriin tenda di sini. Ya kan? Sedangkan sunrise-nya aja kan, pasti kan kalau misalnya naik malam itu ngejar sunrise. Untuk jam matahari terbit lah intinya. Ya akhirnya kita nggak menghiraukan mereka. Kita langsung fokus nih jalan ke pos 5. Sama temanku ini fokus jalan, intinya aku melihat dia masih di pos 4. Aku nyampe jalan ke pos 5, kita memutuskan untuk istirahat, aku untuk foto-foto, untuk bikin video. Nah, di pos 5 ini memang banyak warung-warung gubuk yang terbengkalai, Bang. Udah nggak ada yang jualan lagi. Tapi bekas-bekas gubuknya itu banyak. Ada kurang lebih ada 1, 2, 3. Ada 3 gubuk. Nah, 3 gubuk situ aku sempetin ada fotonya juga, aku di pos 5. Kita istirahat sebentar, kurang lebih 2 menitan untuk istirahat minum, untuk ngemil lah sejenak. Kita istirahat di situ. Lanjutlah, kita jalan lagi ke pos 5, ke pos 6. Pos 5 ke pos 6 itu jaraknya nggak terlalu jauh, 30 menit juga sama. Di pos 6, nih itu pos 6 itu kan persimpangan ya Bang. Oh iya. Via pemancar sama via ini. Nah itu di pos 6 itu ada persimpangan. Nah dari pos 6 sampai ke pos 7 itu deket jaraknya Bang, cuma 15 menit lah. 15 menit ke pos 7, ke pos 8 itu cuma 15 menit. Kira sampailah aku di puncak itu sekitar jam 11 lewat. Oh, hampir setengah 12 berarti ya? Hampir setengah 12 Bang. Dan so far itu cuacanya cerah banget Bang. Itu mendukung banget. Cerah banget ya, cerah banget pada di pos
pada di puncak itu cerah. Dan nyampe puncak aku tuh cuma berdua doang bang. Anehnya tuh kita cuma berdua doang nyampe atas puncak itu aneh berdua doang. Warung belum buka, kan ada warung juga di atas kan, di atas puncak ada warung juga, Cikuray itu belum buka. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk kayak ngambil dokumentasi lah kita di puncak, karena kan naik gunung kalau misalkan nggak di puncak, nggak di share ke sosmed buat apa gitu, benar gak sih bang? Kita udah capek-capek naik ke puncak ya kan, berjam-jam kita jalan kaki, kalau nggak di post itu nothing lah intinya. Akhirnya kita foto-foto video nih, dapatlah lautan awan lah, cerah banget ya kan, sampai kurang lebih 1 jam. 1 jam aku foto-foto video, dan aku baru foto 10 menit atau 15 menit, si abang warungnya baru nyampe ke atas, bawa makanan lah buat dijual. Kira datang si penjaga warungnya bilang, kalian berdua aja? Iya bang, berdua. Terus nanya, di bawah masih ada yang naik gak? Kata si abang warungnya. Terus gue bilang, masih bang, ada di pos 4 lagi pada ngecamp, kemungkinan bakal naik. Oh ya udah, kira bukalah tuh warung. Setelah itu akhirnya aku istirahat lah tuh di warung untuk kayak ngopi, minum sejenak lah situ sebelum kita turun. Oke, setelah 1 jam berlalu, aku setelah bikin foto atau bikin video, temanku memutuskan, ayo kita turun. Udah mau sore nih, karena kita ngudak tiket bis, pulangnya aku naik bis. Oke. Nggak naik kereta lagi, pulangnya naik bis karena ngudak tiket bisnya ini. Turun yuk. Ya udah, akhirnya temenku ini turun lah. Aku sama dia. Dari puncak ke pos 8 itu kan jaraknya dekat lah. Jadi masih sambil menikmati nih pemandangan lautan awannya. Masih sambil foto, masih sambil video, sampai pos 7 juga masih bikin foto dan video lah. Nah, dari pos 7 dan ke pos 6 ini aku masih jalan seperti biasa, cuman kondisi kita berdua tuh udah memang agak sedikit lelah, capek banget. Bener-bener capek banget, Bang. Bener-bener capek banget. Akhirnya kita nyampe lah di pos 6 di persimpangan. Jadi persimpangan tadi tuh yang antara via Pemancar sama via Tapak Road-nya. Kira aku memutuskan kayak istirahat sejenak di sini. Karena memang ini udah mulai berasa nih turun. Karena tuh lebih capek. Cepetnya tuh lebih capek turun Bang dibanding kita naik. Karena kalau turun itu kan, kalau naik kan kita begini kan. Tapi kalau misalnya turun kan kita nahannya tuh kaki, telapak. Oke. Kan turun begini, jadi kita mau nggak mau kita harus nahan supaya kita tuh nggak jatuh. Itu lebih capek sih, lebih capek turunnya. Memang turun lebih cepat dibanding naik, tapi lebih cepat capek juga. Gitu. Tuh. Ya, dan jujur nih di via ini waktu ke Cikuray itu memang jalan itu penuh akar juga sih Bang. Benar-benar akar juga, dan ya banyak-banyak bebatuan juga sih. Nggak beda jauh sama kayak di Pangrango juga. Dan akhirnya dari pos 6 kita lanjut lagi. Jalan nih Bang. Masih ke pos 5. Kita masih udah capek banget ya. Capek banget, dan itu posisi udah jam setengah tiga lewat. Hampir jam 3. Dan kita nyampe lah nih di pos 5 nih Bang. Nah, di pos 5 ini kita kurang lebih jam 3 kurang lah pas mau azan. Kira kita istirahat sebentar, kita udah nyampe nih Bang di pos 5. Udah nyampe banget di pos 5. Nyampe pos 5 kita memutuskan untuk istirahat sambil nunggu azan. Karena yang kita tahu kalau misalnya kita lagi saat trekking, itu azan itu kita nggak boleh. Nggak boleh apa tuh? Nggak boleh jalan. Harus Oke. sebentar berhenti dulu sampai azan kelar. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dulu di pos 5. Di pos 5 ini kita sambil istirahat, sambil minum, sambil ini akhirnya kita memutuskan untuk sholat dulu. Itu sholat asar. Setelah selesai azan, kita sholatlah asar nih Bang berdua. Sholat asar, kita berhubung kita di sini kayak kita pakai tayamum, nggak pakai air. Jadi wudunya kita pakai tayamum, kita sholat. Dan sholat itu kita posisinya di sini gubuk, dan kita di depannya nih Bang. Di depannya, yang gubuk-gubuk terbengkalai ini, aku di depannya sholat berdua. Nah, pas di gubuk ini Bang, aku udah mulai ngerasain hal yang nggak mengenakan sih Bang sama di pos 5 ini. Nah,
temanku langsung buru-buru, ayo buru-buru. Nih bang, ada apa nih? Ya kan? Udah akhirnya kita buru-buru sampai lipat sejadah, akhirnya kita turun nih. Nah, dari yang pos 4, dari pos 5 ke pos 4, kita temu nih pendaki yang tadi di pos 4 ngecamp, bangun tenda. Kita ketemu, saling sapa, nanya, ya kan? Nanya-nanya yang ngobrol, akhirnya dia jalan lagi dan kita meneruskan untuk turun ke pos 4. Lah, itu mereka baru naik Baru lagi? naik. Baru naik bang, dia baru naik. Sore itu ya? Sore itu baru naik. Mungkin dia mau ngecamp di atas. Karena mungkin yang aku lihat tuh bawaannya tuh banyak banget. Banyak banget ya. Mungkin dia nggak kuat atau apa, mutusin untuk ngecamp di pos 4 yang tadi. Akhirnya singkat cerita, kita sudah ngobrol nih bang sama yang pendaki ketemu papasan tadi. Akhirnya dia naik, kita turun. Nah di turun ini bang, kakiku udah mulai ngerasa sakit banget bang. Sakit banget karena memang turun itu buat nahan tuh sakit banget. Sakit banget ya kan. Akhirnya kita jalan pelan-pelan, temanku. Nah dari pertengahan pos 4 ini ya, pos 5 sampai pos 4 ini, aku tuh udah mulai ngerasa nggak enak nih bang. Udah mulai ngerasa nggak enak tuh bang. Kayak aku tuh kayak ngerasain kita tuh berdua, tapi di belakang tuh kayak masih ada yang ngikutin bang. Nah di belakang itu kayak ada yang ngikutin. Nah temanku ini kayak mungkin dia udah tahu. Temanku ini mungkin udah tahu dan dia tuh jarang noleh ke belakang aku bang. Karena temanku posisinya di depan dan aku di belakang. Posisi depan, nah dia tuh jarang nengok ke belakang. Mungkin dia udah tahu ya. Akhirnya kita tetap jalan nih bang ke pos 4 kayak itu benar-benar suasananya itu sunyi dan itu masih kayak berkabut gitu bang. Karena memang udah mau sore ya. Karena udah sore itu biasanya mendung ya kan, itu berkabut bang. Itu benar-benar suasana kayak sunyi sepi deh bang intinya. Sepi banget ya kan. Kita jalan berdua tetap. Sampailah kita di pos 4. Di pos 4 ini kita berhenti nih. Karena kakiku benar-benar sakit banget. Sakit banget sampai pelan-pelan. Dan aku masih bawa trekking pole. Temanku nggak bawa. Nah dari pos 4 akhirnya kita pos 4 nih kita nyampe istirahat sebentar, kurang lebih ya sekitar 5 menit lah. Itu lama sih menurut aku. Lama, 5 menit itu lama untuk istirahat. Ya kan lama banget sampai 5 menit. Sampai aku lurusin kaki aku sampai mau kram juga. Akhirnya tetap kita jalan nih. Udah selesai 5 menit nih kita lanjut jalan dari pos 4 ke pos 3. Karena pos 4 ke pos 3 ini kan lumayan jauh bang. Yang tadi aku bilang jauh, kurang lebih hampir 1 jam. Jalan lah aku, tapi jalan itu posisi aku kaki masih sakit, pelan-pelan. Masih pelan-pelan kayak merintih gitu sakit lah. Pelan-pelan akhirnya temanku nggak sabaran kayak nungguin sampai aku duluan kan. Sampai aku nyampe. Akhirnya di pertengahan jalan ini antara pos 4 ke pos 3 nih bang. Ini mulai ngerasa hal-hal janggal bang. Karena kan di pos 4 ke pos 3 ini saya sempat hampir mau nyasar nih bang berdua. Sempat mau nyasar karena gunung itu kan tandanya cuma pita, tali, bener gak sih bang? Tali, tanda tali kayak gitu kan. Nah di pos 4 ini, pos 4 ke pos 3 ini aku sempat mau nyasar sama temanku ini. Harusnya kita belok kiri, kita lurus bang. Kita lurus, nyata nggak ada tanda pita, tali-tali apapun. Akhirnya temanku bilang, udah nyampe berapa ratus meter lah dari ini, kayak kita salah jalan dah. Kita salah jalan, akhirnya balik lagi nih. Kita muter, berarti kan udah makan waktu lama dong. Balik lagi, naik lagi, akhirnya kita ke sebelah kiri untuk yang trekkingnya, karena ada tanda pitanya. Nah, dari pos 4 ke pos 3 inilah yang benar-benar aku alamin sih bang. Jadi pas di pertengahan pos 3 ini kan kanan kirinya agak sedikit jurang. Jadi pertama yang kita hampir mau nyasar itu memang udah bertanda sih bang. Pas dari pos 4 ke pos 3 nih bang, aku benar-benar kayak udah mulai ngerasain yang hal-hal aneh lah intinya. Ini tuh Gunung Cikura ini beda banget sama kayak aku memang sebelumnya pernah mengalami hal aneh seperti ini bang, kayak di Pangrango dan Merbabu juga. Tapi ini benar-benar di Cikura itu kontak fisik. Benar-benar kontak fisik banget. Nah, aku sama temanku tuh kurang lebih jarak 3-5 meter bang. Tapi itu kan kondisinya tuh masih kayak berkabut karena memang udah sore bang. Karena biasanya tuh gunung itu kalau sore pasti turun hujan biasanya. Kabut lah intinya. Tapi temanku ini meskipun jarak 3 meter sampai 5 meter ini aku masih kelihatan bang. Masih kelihatan jelas. Karena dia itu dari hydropack itu memang cerah banget sih warnanya. Jadi masih sempat kelihatan. Nah, pas aku di pertengahan pos 4 ke pos 3 itu kayak
aku tuh jatuh loh bang. Jatuh mau hampir masuk ke jurang bang. Dan kayak kaki sebelah kiri aku kayak ditangkap gini bang, kayak ditarik gitu bang. Wah, anjir. Tuh aku sampai merinding tuh. Jadi ditarik gitu sampai mau hampir masuk ke jurang. Oke. Terus akhirnya aku berhubung bawa trekking pole kan. Awalnya aku belum teriak sama temenku. Aku bawa trekking pole ini aku tancapin ke tanah yang sebelah kanan. Oke. Buat aku narik ke badan dong. Setelah aku tancapin, aku tarik ke badan, itu udah sempat berhasil. Nah, berapa detik kemudian kakiku ditarik lagi, Bang. Ditarik lagi. Kelihatan tangannya doang, Bang. Kelihatan tangan megangin kaki aku, Bang. Temen lu ngeliat gitu? Iya, temen tuh, aku merinding tuh, aslian. Jadi dia tuh ngeliat kayak tangannya ya, Bang. Nah, tangannya itu, dia akhirnya narik tangan aku, terus aku bilang, ayo cepetan. Dia bilang gitu kan. Itu sempat banget kalau misalkan aku nggak bawa trekking pole, Bang. Itu aku nggak tahu deh, udah masuk ke jurang kali. Aku udah masuk ke jurang kali pas nyampe aku kalau nggak bawa trekking pole ya. Akhirnya temanku naik, dan itu pun suasana udah sore lah, udah jam 3:30 sampai jam 4-an lah. Udah mau hampir maghrib, sore lah, mau hampir maghrib lah. Kira kita jalan, setelah aku tarik tuh kita tetap jalan, Bang. Meskipun kaki sebelah kananku masih sakit, Bang. Karena memang sakit banget kan, karena mau hampir kram juga akhirnya. Dan temanku awalnya nggak mau cerita. Di situ dia nggak ngeliat apa-apa. Aku pikir dia bilang, itu akar kali dong, kesandung akar. Nggak mungkin, kalau akar itu benar-benar, saya tuh ngerasa banget kayak ditangkap gitu, kakiku kayak ditarik gitu, Bang. Oke. Itu benar-benar kayak ditarik gitu, Bang. Akhirnya kita jalan, tetapnya setelah kejadian itu kita jalan buru-buru, Bang. Akhirnya kita jalan buru-buru. Di situ masih kayak aku sempat nggak percaya. Aku lihat akhirnya pas jalan itu aku lihat sebelah kiri, Bang. Itu beneran kayak begini loh, Bang. Jurang gitu, Bang. Kayak jurang gitu, kayak banyak pohon tapi dia miring begini. Akhirnya tetap kita jalan, aku sambil ngeliatin. Aku sampai mikir pas di trek itu aku mikir, tadi apaan ya? Aku bilang tadi apaan ya kan? Apakah bener akar atau gua kesandung atau apa? Tapi itu berasa banget, gak mungkin akar. Ya, sampai aku tuh di trek itu aku mikir apaan ya? Akhirnya tetaplah kita jalan nih. Dan mau sampai pos 3 nih, Bang. Mau nyampe pos 3, temanku nengok ke belakang. Kayak dia tuh ngerasa yang penghuni ini ngikutin kita, Bang. Masih ngikutin, Bang. Oke. Masih ngikutin sampai gue bilang, udah lu jangan nengok belakang, kita jalan terus aja. Kita terus jalan terus sampai ke pos 3, akhirnya kita nyampe nih, Bang, pos 3. Aku nanya dong, tadi lu lihat apa? Gue bilang, enggak lihat apa-apa gue, itu lu akar kali. Dia masih ngeyel, Bang, masih ngeyel intinya di situ. Masih ngeyel, udah tetap, lu yakin gak lihat apa-apa gini-gini? Tapi gue beneran ngerasain ini loh gini-gini. Udah enggak, itu halusinasi lo aja. Dia bilang gitu. Akhirnya kita nyampe lah di pos 3. Tetap kita jalan nih, Bang. Kita nggak mau istirahat. Tetap kita jalan di pos 3 itu udah jam 4. Udah jam 4 sore. Tetap kita jalan ke pos 3 ke pos 2. Pos 3 ke pos 2 kan kalau naik kan 1 jam ya. Itu kurang lebih kalau turun itu bisa nyampe cuman kurang lebih 30 menit. Kita tetap jalan nih, Bang, ke pos 2. Dan pos 2 itu kayak bener makin kabut itu malah makin kayak bener turun. Karena ke sore itu kabut pasti turun lah kalau di gunung ya. Kabutnya masih tuh, akhirnya di pos 2 itu bener suasana kabut, kayak kita tuh masih kayak ngerasa di belakang masih ada, Bang. Oke. Sampai pos 2 nih. Dari pos 2 tetap aku nggak istirahat juga. Karena lanjut sampai pos 1 sampai pos rimba. Akhirnya di pos rimba, kita dari pos 2 ke pos 1 kita sudah nyampe nih, Bang. Kurang lebih ya sekitar 30 menit. Nyampe pos 1 itu kayak kita masih belum mengalami hal apa-apa. Nah, pas kita nyampe di pos rimba, dari pos 1 ke pos rimba, kita baru mulai istirahat, Bang. Karena memang aku udah gak kuat banget, itu posisi udah jam 4:30 lewat, hampir jam 5. Hampir jam 5 sore, Bang. Nah, di pos rimba kita istirahat sebentar, Bang. Itu aku bener-bener gak kuat banget kan. Aku bener-bener gak kuat, tunggu sebentar, istirahat sebentar. Nah, aku duduk di belakang, ada berapa nih, samping-sampingan nih sama temanku, kanan kiri. Nah, di belakang ini masih hutan. Nah, di pos rimba ini itu nggak ada angin, nggak ada apa, pohon tuh gerak, Bang, di belakang, Bang. Pohon tuh gerak, benar-benar pohon gerak, dan aku pikir itu mungkin bagas lah ya. Bagas itu kayak babi hutan lah. Aku pikir babi hutan lah, ya kan. Aku pikir binatang lah yang lewat. Cuman pas kita lihat itu nggak ada, Bang. Dan aku posisi kan duduknya begini, Bang, ya. Dan itu aku bawa hydropack, Bang.
Nah di apa Pintu rimba. pintu rimba itu aku duduk di tas aku nih kayak ada yang mainin gini bang. Kayak ada yang main narik gitu. Enggak kayak gini-gini loh. Kayak gini apa sih gini kan gini nih. Hah? Kayak ditoel-toel tas aku, hydropack ya. Oke. Dan aku pikir temanku dong. Aku pikir temanku, ya kan? Aku pikir temanku pas aku nengok ternyata bukan dia. Ternyata bukan dia bang, dia malah samping. Jadi tuh ini posisi aku, dia di sampingnya, cuma agak sedikit depan. Nggak mungkin dia ke belakang tuh. Terus aku nengok gini, itu nggak ada apa-apa bang. Itu berasa banget tas kan kalau kita giniin kan, dep gitu kan. Itu benar 2 kali bang. Tas aku digini, terus aku bilang sama temanku, ayo cabut yuk. Udah mau sore, nanti nggak kebagian, takut telat nih bisnya. Aku alasannya seperti itu sama temanku, karena aku nggak mau bilang, ini gue ada ini nih di belakang. Terus gue bilang sama temanku, ayo kita jalan. Nah, dari pos rimba sampai base camp itu kan lumayan ya jauh bang. Akhirnya kita lewatin perkebunan dan kita tetap lewatin yang sama perkebunan yang pada saat itu aku muntah bang. Saat aku muntah dan di perkebunan itu kayak ada satu kayak namanya sawah kan pasti ada orang-orangan sawah bang. Bener gak sih? Ada orang sawah. Nah, pas kita lewat ini kan sawah ini kan sawah nih. Kita pas udah lewatin orang sawah tuh kayak madep sana. Cuman pas kita nengok ke belakang, itu kayak perasaan kita kayak dia muter balik bang. Jadi itu posisinya gitu. Iya, jadi kayak madep ke kita bang. Oke. Kayak jadi madep ke kita tuh. Aku merinding banget asli. Jadi kayak ngadep ke kita. Padahal pas kita lewat tuh dia kayak madep yang lain lah. Tapi pas kita lewat beberapa meter, temanku sama aku nengok lagi ke belakang. Itu kayak ngebalik bang. Orang sawahnya itu bang. Kayak ngeliatin kita lah. Nah, akhirnya kan temanku, udah deh, ayo kita turun. Udah nggak beres nih, ya kan? Sampai kita turun nih bang. Itu di base camp, sampailah kita base camp tuh jam 5:30 lah. Udah mau maghrib lah. Nah di base camp itu aku dengar cerita bang, kita lagi rame-rame nih bang di base camp. Ya, nyata ada satu orang dia solo hiking bang. Sebelum aku berangkat, sebelum aku naik ke atas, dia solo hiking bang. Nah solo hiking itu ternyata dia sendirian. Nyata dia itu masuk ke jurang bang. Yang solo hiking itu masuk ke jurang dan itu diketemuin sama warga bang. Jadi itu posisinya dia duluan solo hiking, baru jeda sehari baru aku naik. Nah ternyata si pendaki itu yang solo hiking itu tasnya hilang, terus sepatunya copot, terus headlampnya tuh hilang juga, terus baterai handphone itu mati lah, dan dia tuh terpaksa bermalam di tengah-tengah hutan dan dia katanya tidur di atas pohon bang. Tidur di atas pohon tanpa penerangan, tanpa apapun, ya kan, tanpa persediaan makanan atau apapun, dia tidur di atas pohon dan nothing impossible kalau misalkan malam itu dia nggak mungkin nggak terjadi kejadian aneh bang. Karena pas nyampe ditemuin sama warga itu dia kayak shock, kayak pelangap-pelongo bang. Kayak pelangap-pelongo. Jadi kayak pelangap-pelongo kayak gitulah. Jadi kayak intinya dia bermalam tanpa penerangan dan pasti digangguin bang. Saya pun sore aja digangguin, gimana malam. Itu jadi rame-rame di base camp. Akhirnya aku nanya sama pihak base camp ini ada apa? Dia bilang ada solo hiking yang baru ditemuin sama warga. Dan itu pun bukan di trek ketemunya, tapi di perumahan-perumahan warga yang mengarah ke rumah warga itu bang. Udah di bawah berarti ya? Udah di bawah. Akhirnya dari warga itu telepon lah pihak base camp. Ini ada pendaki nih nyasar. Disamperin lah sama pihak base campnya. Ternyata kondisinya si pendaki ini memang udah kayak shock dan kayak udah nggak menghiraukan banyak orang di situ bang katanya. Udah nggak menghiraukan kayak banyak orang, kayak intinya kayak pelangap-pelangap. Teman aku nggak tahu sampai sekarang kabarnya si pendaki solo hiking itu seperti apa ya. Penjaga base camp itu cerita ke kita pada saat base camp. Nah setelah kita nyampe base camp, akhirnya kita bersih-bersih dong bang sama temenku nih, ya kan, udah mau maghrib nih, karena kan aku tiket bis itu jam 7:30 lah, 7:30 malam lah. Kayak kita bersih-bersih nih bang di base camp, bersih dan pihak base camp tuh nanya, sharing lah sama kita, ini kalian nggak apa-apa kan waktu di atas? Nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Nah akhirnya si
pihak basecamp ini cerita bang, cerita ke kita berdua nih, cuman kita nggak tahu benar atau enggaknya, hoax atau enggaknya. Pihak basecamp ini cerita katanya pada tahun 2019 yang lalu pada saat COVID kan dulu kan 2009 lalu katanya ada petani itu kayak ada satu petani tuh kayak nyolong hasil kebun warga bang. Oke. Hasil kebun warga. Nah si yang nyolong ini katanya dia kayak perantauan gitu bang. Kayak perantauan, dia sering nyolongin kebun warga. Akhirnya semakin lama warga tuh geram kan, mungkin geram hasil kebunnya itu udah nggak ada, misalnya dicolongin mulu. Katanya usut punya usut si yang nyolong ini kayak diarak gitu bang. Diarak kayak, terus akhirnya kayak dia dikubur hidup-hidup bang katanya bang. Kubur hidup-hidup. Katanya, tapi dikubur hidup tuh di daerah trekkingnya itu bang. Cuman kita nggak tahu sampai sekarang. Cuman kata si penjaga basecampnya itu pihak keluarganya sudah ngambil dibawa ke keluarganya. Katanya sih seperti itu. Terus aku ya mungkin percaya nggak percaya. Cuman kan kita nggak, so far nggak ada beritanya apapun kan. Nggak ada berita apapun karena juga aku mulai suka pendaki itu tahun 2024 kemarin. Baru setahunan lebih lah. Dan setahunan lebih aku mulai mendaki kan. Jadi di tahun 2019 aku nggak tahu dengar kata hal-hal seperti itu bang. Oke, dan kita sudah bersih-bersih nih bang. Udah habis selesai sholat maghrib, kita jalan nih bang ke terminal. Aku dianterin sama pihak basecampnya naik ojek, naik motor kan sampai terminal. Karena kan nggak ada akses lain kendaraan. Kita sampai di terminal, barulah kita makan malam dulu sama temanku sambil nunggu bis berangkat. Nah di bis ini bang, temanku cerita bang. Ceritalah dia dari pos 5 ini. Nah, kenapa sih tadi di pos 5 kan kita selesai habis sholat nih. Dia minta buru-buru nih, Bang. Iya. Nah, tahu gak Bang? Dia cerita di bis itu, dia cerita di pos 5 itu di balik gubuk itu kayak ada sosok yang kayak nyerupain pocong gitu, Bang. Dan itu katanya pocongnya tinggi, Bang. Kurang lebih sampai lewatin atas gubuknya itu, Bang. Itu bener-bener dia cerita katanya itu. Lo tau gak? Dia bilang gini sama aku. Lo tau gak? Kenapa tadi pos 5 gue buru-buru ngajak gue jalan? Kenapa emangnya? Gue ngeliat pocong. Gue ngeliat pocong tinggi banget, dia bilang gitu. Dia bilang tinggi. Terus dia pocong itu menghadap kita bang. Ngeliatin kita lagi sholat bang. Pantas pas aku tadi cerita kan. Aku bilang di pos 5 tuh kita udah ngerasain hal aneh kayak dipantau. Kayak bener-bener dipantau. Tuh aku merinding kan. Saya kayak bener-bener dipantau dan dia cerita. Iya gue liat pocong di balik gubuk-gubuk itu, dia itu tinggi. Makanya dia minta cepet turun. Makanya dia cepet turun, makanya cepet minta turun. Terus udah gitu, lo tahu, terus akhirnya cerita lagi, lo tahu pas di pos yang lo jatuh itu yang mau hampir jatuh, itu tuh gue ngeliat kaki lo dipegang 2 tangan. Itu dia ngeliat bang, dia belum ngeliat. Ya mungkin dia orang bisa lah ya, mungkin dia orang bisa, saya santri juga lah di daerah Bogor sana. Dia kayak ngeliat, itu tuh tangan kayak megangin kaki lo Ren. Dia bilang gitu kan. Megangin kaki lo dan makanya gue cepet-cepet tarik. Nah terus pas di pintu rimba juga, gue sebenarnya tahu. Dia bilang gitu. Ada di belakang, lo tuh di belakang ada ini, kayak anak kecil gitu bang. Di belakang lo tuh ada anak kecil. Dia yang mainin tas. Gitu. Iya yang mainin hidropik. Tuh aku merinding tuh asian. Jadi tuh, dia tuh cerita ngomong, itu tuh di belakang lo ada anak kecil. Dia cerita, makanya gue tahu dia tuh mainin tas lu kan, dia bilang gitu kan. Iya, gue bilang. Ya udah, dia bilang gitu. Udah, intinya dia cerita panjang lebar. Nyata dia cerita dan lo tau gak yang ngikutin kita tuh dari pos 5 sampai ini siapa? Dia bilang gitu kan. Dia bilang katanya dia ngeliat kayak sosok nenek-nenek bang. Nenek-nenek? Iya. Nenek-nenek penghuni pos 5 dan akhirnya dia cerita kayak itu nenek-nenek ngikutin dan akhirnya sampailah aku di Jakarta. Sampai di Jakarta aku cari tahu nih bang, bener gak sih? Aku cari tahu akhirnya ternyata pada tahun berapa gitu pernah ada yang meninggal juga di daerah Cikuray, di Gunung Cikuray, cewek kalau nggak salah namanya. Oke, intinya gitu kayak ada yang meninggal mati juga dan akhirnya aku tanya dong sama temenku yang bapaknya ini bisa melihat.
Aku tanya karena dia temanku ini hobi pendaki juga, cuman bukan beda teman lagi ya, Iya, beda teman lagi, bukan yang aku sama ke Cikura ini, aku beda teman lagi. Aku nanya sama dia nih bang, nah bapaknya ini bisa lihat dan kata dia itu yang lo alami di Cikura itu penghuni nenek-nenek yang di pos 5. Kenapa? Dia ngincar lu karena lu bawa trekking pole. Bawa trekking pole? Bawa trekking pole, Bang. Terus diincar? Iya, jadi tuh dia suka sama orang yang bawa tongkat. Trekking pole itu kan kayak tongkat, Bang. Iya. Bener gak? Nah, si nenek itu otomatis kan dia bawa tongkat juga, Bang. Mungkin dari situ. Kenapa lo doang yang dialamin seperti itu, temen lo enggak? Karena temenku ini yang nggak bawa trekking pole. Kan tadi aku di awal bilang temenku ini nggak bawa trekking pole. Yang bawa trekking pole itu cuma aku. Nah, disitulah aku baru tahu, ya kan? Ternyata si nenek ini suka sama pendaki yang bawa trekking pole. Itu aku nanya. Akhirnya aku bacalah sampai Jakarta, aku baca artikel tentang si perempuan ini yang hilang. Aku baca dan ini nyata kata si bapaknya ini, aku percaya nggak percaya ya, 50-50 lah antara dengan dunia-dunia seperti ini. Cuman aku yakin kita tuh hidup selalu berdampingan sama makhluk astral juga. Cuman tapi aku nggak 100% percaya. Tapi kata bapaknya temanku ini, si perempuan ini kayak sukmanya masih ada di situ, Bang. Masih ada di pos 5. Cuman entah kenapa dia bilang katanya si nenek-neneknya ini, penghuni pos 5 ini kayak masih ngerasa kesepian, pengen butuh teman lagi. Seperti itu, kayak butuh teman lagi. Jadi itu yang aku alamin, dan setelah kemudian sempat viral nih yang si elang-elang gitu ya, yang hilang di daerah Cikuray. Oh, yang kemarin? Yang kemarin, hilang 3 hari. Nah itu mungkin dia ngerasain juga, Bang. Ngerasain apa yang aku rasain pada saat dia kan pada pas mau turun kan. Bukan pada hilangnya tuh dia pas turun kan, bukan pas mau naik. Ya kan? Pas itu dia mungkin apa yang si elang ngerasain. Itu yang aku rasain pada saat itu. Kayak gitu. Dan tapi dari situ aku juga nggak memutuskan untuk kapok untuk naik gunung, tapi aku lebih terus naik gunung terus sih, kayak gitu. Jadi ya better ya, intinya kalau di gunung itu ya kita jangan ngomong sembarangan sih intinya. Cukup sih dari aku itu aja sih, Bang Randy ya. Untuk pengalamanku sih. Gokil nih ceritanya nih. Gunung Cikuray. Ini tahun 2024 ya. 2024. Tapak Gerot lu gila. Kan Tapak Gerot itu adalah salah satu jalur yang termasuk ekstrim juga nih. Iya, di betul. antara jalur lainnya Gunung Cikuray, Tapak Gerot betul. termasuk ekstrim. Betul. Selain itu ada juga Boyombong. Itu lebih ekstrim lagi. Oke, Bang Randy, ini kan lu TikTok ya? TikTok, Bang. Emang hobi TikTok apa gimana sih emang? Menyesuaikan aja sih, Bang. Menyesuaikan waktu aja juga. Karena kan kita pekerja juga, jadi butuh waktu liburnya tuh cuma kayak sehari aja. Jadi kita makanya ngejarnya seperti itu ya, ya TikTok gitu. Betul. Nah, sebelum kita membahas Gunung Cikuray ya, di awal kan tadi lu sempat sepil video yang lagi ada di Gunung Pangrango. Itu di pos berapa itu? Itu di tempat ngecamp di pos Kandang Badak. Di Kandang Badak? Di Kandang Badak. Oh. Di Kandang Badak itu. Tapi emang itu ada ini ya? Emang ada ini videonya? Ada, aku ada. Dan itu ada udah dikirimkan tadi? Udah dikirim, nanti kita bisa tampilin aja ya? Ya, itu nggak tahu sih, itu ada yang perspektif orang beda-beda ya. Itu ada yang kita lihat kasat mata itu kayak ada di pohon itu ada 3-4 pohon itu kayak ada pocong 2, kayak kuntilanak 1 gitu, kayak bener-bener itu ya yang aku lihat sih. Itu nanti ini video ya? Itu video. Bukan foto ya? Video. Kalau foto kan bisa diedit. Iya, ini video, ini video. Video kan susah juga dieditnya. Iya, ini video. Oke, nanti gue minta tuh ya. Boleh. Nah, itu kan di Gunung Pangrango. Setelah itu ke Gunung Merbabu dan lu mendengarkan suara gamelan. Iya. Dari pos 2 ke 3 ya? Iya, betul. Biasanya lo pos 2, pos 3. Itu yang denger lu berdua sama temen lu ini berarti nih? Iya. Berdua sama temen gua. Iya. Itu suaranya kayak gimana? Kayak seorang main gamelan sih, Bang. Tapi lama nggak lu denger durasinya itu? Lama. Jadi pas pertama itu suara gamelan dulu. Gamelan dulu. Pas di Merbabu. Cuman pas kita langsung jalan,
jalan beberapa meter itu kayak suara gemuran itu makin kenceng, terus makin ada orang yang tiup-pikuk gitu loh bang. Oke, kayak suara-suara keramaian. Iya, kayak suara keramaian. Cuma yang denger cuma aku sama temanku doang berdua. Kita berlima di trekking itu, tapi yang denger aku sama temanku doang berdua. Yang bertiga nggak denger? Nggak denger. Budek kali. Nggak ngerti dah. Baru kita ke Cikuray nih. Cikuray kan berarti kan persiapan lu dari Merbabu ke Cikuray ini kan selama 2 minggu ya? Iya. Hampir persiapan dan planning segala Iya, macamnya. betul. Di sana itu kenapa nggak lu coba, kita nggak usah TikTok nih, kita ngecamp aja gitu, ngobrol sama temen lu. Udah sempet? Enggak, kita memang niatnya tuh awal pertama kita TikTok pasti. TikTok Cikuray. Cikuray baru sih tinggalnya? 2008 apa 9 sih? 2000 berapa gitu, hampir 3.000 lah. Hampir 3.000. Hampir 3.000. Itu di TikTokin. TikTok. Gokil seorang sekarang. Cermai juga aku TikTok bang kemarin. Cermai sempat ke Cermai juga aku TikTok juga. Via mana? Via Apui. Ya Apui. Kirain Lingkarjati. Cermai aku TikTok juga. TikTok dong coba Lingkarjati. Cermai lumayan loh, tinggi kan? Atap Jawa Barat itu kan. Lumayan. Apui itu ketinggiannya udah hampir 1.900 sampai 2.000. Lu tinggal setengah doang naik, ya wajar aja kalau TikTok. Kalau dari Lingkarjati, jalur. Ya, benar-benar. Gila ada jalur. Nah, oke, ada satu momen yang ini lu ngerasain sendiri ya. Bener. Dan ini tidak ada settingan Nggak atau ada. apapun Bener. itu karena lu sendiri yang mengalami. Betul. Sosok di Cikuray ini sudah sempat main fisik nih. Iya. Narik kaki lu. Iya, betul. Berarti kalau kaki lu yang sebelah kiri ditarik berarti ke arah jurang dong sebelah Iya, kiri lu itu. betul. Kan kita ini kan yang tadi gue bilang. Kiri sebelah kanan jurang, lu kan tebing. Sebelah kanan tebing kayak kiri lu itu jurang. Ditarik dari arah kiri. Iya, dari arah Tapi kiri. emang keberasa banget ada Itu berasa banget. tangan gitu. Itu berasa banget. Itu bukan ini ya, bukan akar ya? bukan. Aku bisa ngebedain yang mana akar yang mana Oke, kalau akar paling sangkut ya. sangkut beda ya? doang, sepatu, betul. Oke. Kalau ini kan sampai ke sini nih, Bang. Sampai ke betis. Sampai ke betis. Tariknya kenceng. Iya. Gitu. Untungnya aku buat trekking pole buat nancepin ke buat tanah nahan. sebelah kanan, betul. Kalau nggak ada trekking pole aku nggak tahu deh masuk ke bawah. Dan ini sudah di konfirmasi sama temen lu ya? Aku udah konfirmasi. Temen lu sempet ngelihat itu. Iya. Memang ada tangan di sebelah Iya. kiri lu. Cuman di dia- kaki kiri lu ada Iya. tangan itu. Dia cuma ngeliat tangan doang, temen nggak ngeliat sosok yang di bawahnya. Tapi temen lu sempat cerita nggak sih sosok tangannya ini tuh seperti apa, keriput kah atau tangan biasa gitu? Ya pokoknya dia kayak sosok tangan kayak pucet gitu sih bang, tangannya itu pucet. Oke. Kayak nggak kayak pucet terus kayak ada kayak tanah-tanah kotor gitu sih. Kayak itu doang sih. Sama sosok temen lu juga yang sempat ngelihat pocong ya? Iya. Di belakang Di pos 5. Gubuk pos 5 Betul. ya? Atau mungkin bekas warung lah ya? Bekas warung itu bekas warung. Pantesan dia minta langsung cepet-cepet turun dia. Iya, pas habis sholat tuh langsung cepet-cepet turun. Tapi lu nggak nanya sama dia? Nanya, sempet nanya tadi. Nggak nanya. Lu takut nggak lu ngeliat kayak gitu? Nanya ke temen itu. Lu Karena pas dia udah ngeliat biasa sih. pertama kali ngeliat pocong itu apa yang lu rasain itu? Nggak sempet nanya begitu? Nggak sempat sih, cuman dia tuh mungkin ya udah tahu sih. Karena aku juga sempat nginep di rumahnya dia di daerah Bogor Kabupaten sana, dan memang rumahnya dia tuh kayak masih di bawah Gunung Salak juga rumahnya dia. Jadi ya sempat kayak mungkin dia udah hal tabu untuk melakukan seperti ini. Oh, udah sering mungkin ya. Oke, terus Udah nggak juga, kaget lagi gitu ya. ya aku juga sedikit cerita nih bang untuk kayak aku dulu nih. Oke. Kenapa sih aku bisa ngerasain hal-hal seperti ini? And then waktu aku kecil sekitar 4 tahunan, 3 tahun ke 4 tahun, aku tuh sempat dinyatain meninggal bang. Hah? Dinyatain meninggal. Jadi waktu umur kecil, Iya. aku tuh sempet kayak mati suri gitu bang. Jadi orang tuaku kayak berjam-jam kayak aku tuh udah nggak ada. Udah mungkin ibaratkan udah berjam tuh aku udah nggak ada napasnya, udah nggak ada ini. Itu waktu masih kecil. Itu kejadiannya aku diceritain pada saat aku kecil jam sore aku masih main, dan aku dulu masih hobi nyari-nyari belalang gitu bang. Oke. Nyari belalang, nyari-nyari ikan di got-got gitu lah. Terus pulang dari situ aku maghrib sempat nonton TV, katanya nonton TV, tiba-tiba TV ku ini kayak ada ngalangin, padahal tuh nggak ada yang ngalangin sama sekali kata orang tuaku. Dan di situ mulailah kayak aku kejang-kejang kayak step gitu. Oke. Setelah aku kejang-kejang step, dan itu kayak aku dinyatain udah nggak ada bang. Aku dinyatain udah nggak ada sama orang tuaku.
itu kurang lebih sekitar 4 jam sampai 5 jam tuh aku udah nggak ada. Akhirnya tetanggaku ini, ibu aku minta tolong sama tetanggaku karena tetanggaku orang di samping orang pintar ya. Datanglah si tetanggaku ini datang ke rumah untuk melihat aku. Aku pikir itu pun udah aku tuh udah dinyatain nggak ada bang. Udah sempet. Berarti udah nggak napas lu perasaan? Udah nggak napas, udah sempet mau keluarga aku tuh udah sempet bikin bendera kuning bang. Udah sempet disiarin nggak di Tuhan Musola? Belum. Oh baru di pihak keluarga? Iya baru di pihak keluarga aja. Dan itu pun dinyatakan aku udah nggak ada. Dan akhirnya setelah 4 jam sampai hampir 6 jam itu orang pintar tuh datang bang. Terus katanya pertama kan aku bilang kejang-kejang step sampai dikasih sendok sama kecap ya. Kalau step itu kan itu nggak ada ngaruh sama sekali. Kira aku dinyatain udah nggak ada. Terus kayak orang pintar tiba-tiba datang, terus orang pintar ini bilang katanya ini anak ada yang suka. Ada yang suka? Iya, ada yang suka. Dan itu nenek-nenek katanya. Oke. Jadi ada satu makhluk astral berupa nenek ini suka sama aku bang. Suka sama aku sampai kayak aku dibawa mungkin ke bawah ke alamnya dia, ya kan? Katanya sih yang diceritain orang pintar ini sama ibu aku dibawa sama orang, dibawa, ya kan? Dan itu kayak roh aku tuh kayak sukma aku kayak ditarik-tarik antara si nenek ini sama buyut aku. Oh. Kayak main tarik-tarikan, kayak main tarik-tarikan sukma. Ngadu ilmu lah ya itu ya. Ya, aku nggak ngerti lah, dulu masih kecil kan. Nah, dari situlah setelah itu aku nggak tahu orang pintar itu ngapain. Tiba-tiba aku sadar itu pokoknya udah hampir 6 jam tuh aku udah dinyatain meninggal bang. Hampir 6 jam itu aku dinyatain meninggal dan sadar-sadar tuh aku di rumah sakit bang. Di rumah sakit kata ibu aku sadar-sadar tubuh badan aku tuh bau semua, bau sampah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Bener-bener kayak bau sampah basah gimana gitu kan. Bau sampah basah itu bau banget. Ternyata sih yang suka sama aku ini nih, nenek-nenek tuh basah. Bau banget. Oh, oke. Dan badan aku bau dan yang pertama aku sadar, aku minta itu rujak bang. Rujak? Iya, rujak sama kopi hitam. Itu pas aku sadar di rumah sakit, aku minta sama ibu aku, minta beliin rujak. Rujak yang benar-benar pedas banget sih itu doang. Dan dari situlah aku tahu something kayak tulang iga aku tuh kayak agak kendor sedikit gitu, longgar. Iga jarang. Iga jarang lah. Agak jarang, agak renggang. Agak bener. renggang. Bukan kendor, kalau kendor mah Iya. baut. Oh berarti semenjak dari situ? Sampai dari situ. Sampai sekarang nih agak-agak peka berarti gitu ya? Ya. Peka ya, bukan PK ya? Iya, Peka. peka. Bang Randy, gimana tuh perasaan lu pas waktu ditarik kaki lu itu sama sosok yang ada di jurang itu? Oke. Perasaanku sendiri sih pasti pertama shock ya. Oke. Shock banget itu benar-benar. Makanya kan tadi aku sempat bilang pada saat setelah aku jalan, setelah ditarik sama temanku, sampai aku tuh sempat mikir itu tadi apa? Itu tadi apaan? Itu tadi apaan? Sampai aku tuh mikir berkali-kali. Itu tadi apa yang narik gue? Itu tadi apa yang narik gue? Kayak perasaannya tuh kayak ya pasti shock aja lah. Maksudnya mungkin ada beberapa banyak yang udah saya alami, cuman this time yang ini benar-benar kontak fisik. Itu doang sih. Dan ini 2 kali ya? 2 kali penarikan. Tarik pertama, lo sempet nahan juga pakai trekking pole. Nah itu ada yang narik lagi berarti itu, Iya, kedua betul. kalinya. Jeda berapa detik. Iya. Setelah aku naik, dia narik lagi bang. Oke. Setelah aku naik, misalnya setelah aku naik kaki kiriku kan, kaki kiriku kan ditarik ya. Setelah naik, ditarik lagi bang. Jeda Baru berapa lu detik. manggil temen lu. Baru aku manggil temen. Nah, kalau misalkan lu pada saat itu nggak sempat teriak minta tolong sama temen lu, apa yang terjadi? Mungkin jatuh ya. Karena kan keadaannya temen lu nggak tahu ya? Iya, karena kan berapa meter kan jadian? 3 meter lah, 3-5 meter. Karena kalau misalnya aku nggak teriak, itu mungkin aku jatuh. Dan untungnya temen lu sigap juga. Iya, dia langsung lari, langsung narik langsung lu. tanganku. Dan ternyata setelah ditolong, ternyata ngeliat tangan ya. Iya, gitu ya. dia ngeliat tangannya. Dia cerita Untung pas nggak dilepas lagi langsung lu gitu ya. apa ya? Ada tangan lagi, lepas lagi gitu. Untungnya temen lu Iya sih. ini ya, sigap Nah, gitu ya.
Wah keren sih punya teman pendaki kayak gitu tuh ya. Ya. Jadi bisa melengkapi satu sama lain gitu ya. Betul. Nah, Bang Randy. Oke, Bang Randy, setelah pendakian yang menurut gua ini kan full teror ya setelah turun ini. Setelah pendakian itu lu sempat ada naik gunung lagi nggak sih? Naik dong. Atau mungkin lu kapok, trauma Nggak. segala macam gitu? Nggak ada pernah kapok dan trauma sih. Jadi sampai saat ini Better kurang lebih hampir 16 gunung yang udah gua tanjakin, dan terakhir gua kemarin naik terakhir di Gunung Ungaran. Ungaran itu jadi terakhir itu di Tektok tuh ya? Tektok. Itu semua tektok tuh, 16 gunung tektok semua? Enggak lah, ada ngecamp juga. Merbabu ngecamp. Oke, terus? Pangrango ngecamp. Terus Sindoro, Sumbing, tektok? Hah? Enggak. Kalau itu paling ngecamp. Pokoknya gunung-gunung 3000-an pasti antara ngecamp, gunung gede aku ngecamp. Oke. Pokoknya gunung-gunung di bawah 3000 kayak masih 2400, 2500. Salah berarti tektok tuh ya? Itu tektok. Sagara juga pun tektok kemarin. Salah, udah salah? Udah salah. Satu Ciap yang Cimlati. mati. Cobain dong Cidahu. Cidah. Jadi pokoknya gunung yang 3000-an, di bawah 3000 pasti aku tektok. Tapi yang di atas 3000 aku pasti ngecamp. Oke. Ada rencana lagi nggak nih? Kan Semeru udah buka nih ya? Nah ini planning aku nanti di akhir bulan ini. Atau mungkin Rinjani nih udah buka nih Rinjani nih. Rinjani Udah butuh. mau tektokin tuh. Rinjani. Itu butuh waktu banyak sih Bang kalau Kenapa Rinjani. harus tektok sih? Itu butuh waktu banyak kalau Rinjani sih. Oke. Karena kan kita lihat fleksibel waktu juga sih. Karena kita kan masih terikat sama perusahaan lah. Kita berhenti kerja aja udah nih. Ntar kalau berhenti kerja nggak bisa naik gunung Bang. Ya bisa lah. Ya kan? Nggak bisa lah kan, Bang. butuh biaya juga. Datang aja ke base camp, banyak yang menampung lu. Ya. Yang penting lu kuat aja, kas porter. Oke, Bang Randy, terima kasih banyak ya. Siap. Yang penting kan setelah pendakian itu lu nggak sempet vakum dan kapok ya? Enggak. Nggak trauma, nggak segala macam. Enggak. Masih suka naik gunung. Masih suka. Nah, sampai sekarang juga sih Bang. sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tadi nextnya ke depan mau gunung apa lagi nih baru? Nanti di minggu ini aku naik ke gunung yang baru sih, gunung kecil sih, gunung-gunung daerah Gunung Bogor. Yang Via Baru, Gunung Via Baru itu Gunung Lumut sih. Rencana. Gunung Via Baru. Via trekking baru, Gunung Lumut. Itu baru dibuka di bulan ini. Gunung namanya Gunung Lumut. Iya, Gunung Lumut. Ada ya? Ada yang di daerah Sukamakmur. Oh. Yang 7 summit. Kan ada 7 summit Sukamakmur kan. Ya ada lagi Gunung Lumut ya. Bukit Lumut lah jatuhnya ya, karena ketinggiannya 1700-an. Iya. Gitu. Oke. Semoga sukses lah ya. Siap. Dan nggak ada kejadian apa-apa lagi. Amin. Oke. Bang, terima kasih banyak ya udah Oke, mampir dan siap. berbagi pengalaman pendakiannya, dan semoga ini bisa menjadikan pembelajaran yang buat gue pribadi ataupun buat teman-teman yang menonton supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pendakian. Siap. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan Bang buat teman-teman yang mendengarkan video lu pada malam kali ini. Oke sih. Untuk pesan-pesannya sih, kalau misalkan kita naik gunung, yang pertama itu kita harus jaga sikap ya, karena kita nggak memungkinkan ini kita selalu berdampingan sama makhluk lain juga, dan itu pun harus dijaga omongannya juga sih, karena apapun omongan itu pasti bakal balik lagi ke kita. Itu aja sih untuk pesan-pesannya sih. Dan juga jangan lupa nih bawa sampahmu kembali turun. Siap, Oke, pasti. mungkin itu tadi dari Gopang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.